Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama Babe Aldo. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah waktu masa pandemi ya, yang bagaimana tadi gue pernah bilang itu kan ya, banyak videonya masih beredar walaupun channel gue hilang. Kalian akan melihat manusia-manusia Indonesia itu selain banyak yang sakit, banyak yang penyakit-penyakit baru, kalian akan melihat manusia Indonesia itu berperilaku kebinatangan. Gue pernah bilang begitu tuh. Dan itu dianggap halu dulu, dan sekarang kalian lihat banyak sekali kelakuan-kelakuan termasuk perilaku seksual yang kebinatangan. Udah jadi kayak binatang, udah nggak malu berbuat mesum di jalan ya. Bahkan ini miris banget ini. Ini niat mau buat KTP gadis ini malah dicabuli ASN di Dukcapil. Kalau tidak nurut berkasmu saya robek. Apa ndak binatang ini di Dukcapilnya? Nah, ASN ini yang di oknum ASN-nya ini apa nggak binatang, dan apa nggak banyak yang begini? Kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu beritanya dari Gelora. Seorang wanita berinisial S21 diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum aparatur sipil negara ASN di Dukcapil Nunukan, Kalimantan Utara saat hendak membuat EKTP, yaitu ASN anjir, pegawai negeri anjir. Penerimaan ASN, penerimaan ini kan gue udah bilang ya, banyak oknum di negara kita nih, semuanya ada oknum, sampai Habib ada oknum. Dugaan pelecehan ini sudah dilaporkan ke polisi. Oknum ASN itu pria berinisial H. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, pelapor mendatangi kantor Capil yang bertujuan untuk membuat KTP. Setelah pelapor berada di dalam kantor Capil, pelapor bertemu dengan saksi. Kemudian saksi menyuruh pelapor untuk masuk ke ruangan Pak H. Akhirnya pelapor pun masuk ke ruangan tersebut, kata Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Luzgi Simanungkalit saat dihubungi Kumparan Minggu 12 Mei. Saat berada di dalam ruangan, H meminta korban menutup pintu. Kemudian H mengajukan beberapa pertanyaan ke korban. Menanyakan kepada pelapor, ada tato kah? Pelapor menjawab, tidak ada. Kemudian H berkata, saya mau lihat sendiri. Beuh, ini bikin KTP pakai tanya-tanya tato. Aduh. Kemudian pelapor menunjukkan kepada H dengan menarik dengan lengan bajunya sebelah kiri dan kanan. Lanjut Luzgi. Loh kok bisa gitu ya? Pakai meriksa tato gitu. Emang sejak kapan KTP ngurusin tato?
Pelaku juga meminta korban menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun korban tidak hafal. Ini kayak ujian sekolah ya? Lebih ini. Setelah itu H meminta pelapor untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi pelapor tidak hafal. Kemudian H langsung mengancam pelapor dengan berkata, solusinya cium pipi kiri dan kanan, apabila kamu tidak menuruti berkas busa yang robek, ujar Lutfi. Menderukan percakapan pelaku dan korban. Ini binatang kalau begini nih, ngurus KTP pakai cipika-cipiki. Aduh. Permintaan pelaku langsung ditolak korban, namun pelaku tetap melakukan pelecehan dengan memegang payudara korban. Dia juga mengancam korban agar tak buka suara. Binatang ini. Ini binatang. H menyuruh pelapor untuk duduk dan berkata, jangan bilang siapa-siapa, cukup kita berdua yang tahu. Kasus ini tengah diselidiki polisi. H rencananya akan diperiksa pada Senin 13 Mei. Untuk terlapor sudah kita buat surat panggilan untuk diperiksa hari Senin, jelasnya. Iya Pak. Itu ASN, oknum ASN binatang gitu yang begitu Pak. Oknum ASN binatang yang begitu itu. Bisa ya memeriksa apa, mau ngurus KTP, periksa tato, itu emang ada aturannya begitu. Nyanyi Indonesia Raya, walaupun nyanyi Indonesia Raya itu ya sebagai warga negara kita harus hafal itu ya, tapi bukan untuk persyaratan ngurus KTP lah. Apalagi cipika-cipiki, pegang payudara. Aduh, ini ASN binatang ini penerimaannya gimana tuh? Udah ASN kan wajib di itu ya, wajib ya diinjus itu ya, wajib ya. Akan banyak oknum nih. Kita lihat deh komentar netizen di sini, apa kata netizen terhadap oknum ASN binatang cabul ini. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Gelora News ini ya. Kita lihat apa balasan netizen terhadap berita seperti ini. Dasar penjahat kelamin diterima jadi ASN. Ngeselin memang ya. ASN beginilah ya dipecat dan dipidana. Ya jelas dipidana lah, asal benar-benar diurus. Definisi mencari kesempatan dalam kesempitan yang sebenarnya ini. Bagusnya si pelaku langsung diberi aja, dasar predator. Memang tak mengenal waktu dan tempat. Begitu ada kesempatan langsung sikat. Iya, predator. Predator pakai seragam. Karungin, potong, buset. Iya. Ada gila-gilanya. Beneran ada gila-gilanya. Modelan ASN, anjing model begini langsung hukum mati aja, menggunakan jabatan sebagai alat pemerasan. Udah jadi bahaya laten di sini. Nggak kader partai, nggak perangkat desa, sama-sama banyak yang sangean, goblok. Emang. Otak mesum. Iyalah, otak mesum memang. Pecat tuh ASN tanpa pesangon, yang cuma mutasi dan demosi, sudah merusak masa depan anak bangsa. Itulah. Bangsat ya. Terlalu bangsat gitu. Ketika kezaliman menjadi kelaziman, Indonesia cemas. ASN cabul biasanya korup. Kalau yang korup pasti cabul. Uang haram akan bikin otak jadi kayak binatang. Nah, ditambah itu juga. Pas sudah, memang kerusakan setan ini sudah di akhir zaman ini udah makin rusak. Mbak, kalau aku jadi kamu, aku teriak terus langsung keluar aja dari ruangan, terserah ada mau lu robek tuh berkas atau ide cemerlang lainnya, rekam di HP, aduin keluar, tapi nggak salah sih, soalnya kalau lagi di tempat bisa aja kita freeze, nggak bisa ngapa-ngapain, trauma banget pasti. Nah iyalah, traumatis itu. Paling cuma dibebas tugaskan di mana ada aparat sampai pejabat kena hukuman double, sampai bikin kapok karena cucu wong 11-12 karo pembuat undang-undangnya kok secara nggak langsung melindungi diri sendiri. Rakyat cuma penonton, rakyat raja formalitas doang. Iya, rakyat dimanfaatin 5 tahun sekali dan rakyat suka. Apakah ini contoh ASN yang maksudnya pakai orang dalam dan atau pakai sogo?
Bisa jadi. Pada akhirnya aturan agama harus berlaku pada dua pihak. Wanita menjaga aurat, laki-laki menjaga pandangan. Namun selama ini wanita saja yang diatur, laki-laki seolah yang bebas ngatur. Apalagi yang mentang-mentang punya posisi. Nah ya nggak begitu juga memang. Punya moral bejat kok dijadikan ASN. Salah satu kebencian gue ke pegawai ASN ya kayak gini. Nggak semua, tapi pasti ada aja yang kelakuan sampah gini. Ditambah teknis pengerjaan penyedia publik lelet. Jangan ngarep Indonesia emas kalau pegawai negeri aja ngasih contoh kayak gini realita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang banyak orang rusak di mana-mana ya. Wanita cuma buat KTP aja kena lecehan. Hukuman berat buat petugas-petugas Dukcapil tersebut. Mestinya ya itu tergantung hukumnya lagi. Kalau mau dihukum berat ya dihukum berat lah. Kalau dibiarkan akan semakin liar, harus dipotong saja. AJG, iya AJG. Moral dan akhlak bangsa ini semakin bejat dan diawali justru para orang yang harusnya melayani kepentingan masyarakat. Padahal katanya bermartabat dan beragama. Dukcapil mana sih itu? Apa jabatan yang ngancam terus pegang payudara anak itu kok kurang ajar amat? Eselon berapa itu orang? Apa staf biasa? Jangan kasih keringanan biar pejabat atau anak pejabat sekalipun masih banyak ASN yang baik dan beriman. Itu yang direkrut orang kayak gitu pecat aja, pecat dan hukum. Jadi ya udah menuju Indonesia emas guys. Oknum ASN predator mesum. Ya ngurus KTP pakai periksa tato, nyanyi Indonesia Raya, diminta cipika-cipiki, dipegang payudaranya. Keren. Bangsat binatang. Dah gitu aja ya guys. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binatang.